Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi. Renungan di pagi hari ini tertulis di 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Salam, selamat pagi, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Bahwa semakin banyak yang telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat, yakni para pendusta-pendusta yang mempergunakan tipu muslihat mereka untuk menyesatkan orang-orang percaya. Dan kita harus mengerti satu hal, bahwa dimanapun kita berada, tantangan ini akan kita hadapi. Tanpa kita sadari, kita telah banyak mendengarkan, tetapi tidak banyak menyimak, dan bahkan tidak banyak menyelidiki dari apa yang kita dengarkan. Apa yang kita dengar menjadi sesuatu hal yang kita langsung anggap sebagai kebenaran, padahal belum tentu itu adalah suatu kebenaran. Lihat, telah terjadi suatu zaman di mana kita berada. Jika Allah adalah Maha Pencipta yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, saat ini banyak manusia yang juga melakukan hal yang demikian. Dari menciptakan berita yang tidak pernah ada menjadi berita yang ada, dan itulah yang disebut dengan hoax. Dan itulah yang sering sekali dipergunakan oleh para penyesat-penyesat. Ketika seseorang takjub akan apa yang mereka dengarkan dan apa yang mereka terima, maka mereka bersandar dengan apa yang mereka dengarkan itu sebagai suatu ajaran yang baru. Dan di sanalah kekacauan itu sedang terjadi. Apa saja yang ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius tentang roh-roh dan ajaran-ajaran penyesat itu, yakni perihal tentang larangan orang kawin, larangan orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Dan pengertian yang dua ini telah bisa menggerogoti kehidupan orang-orang pada saat itu. Ada larangan untuk tidak menikah dan ada larangan untuk makan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Bukankah kita semakin mengerti satu hal, bahwa elemen tentang pengertian lembaga pertama itu telah menjadi rusak karena ada larangan tersebut, bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa itu menjadi lembaga pertama, yakni keluarga. Tetapi ada orang yang berkata tidak perlu menikah. Memang menikah itu adalah pilihan seseorang, itu adalah haknya. Tetapi tidak boleh juga kita melarang seseorang untuk tidak menikah atau menikah. Ini menjadi persoalan bagi kita. Dan makanan dan minuman itu juga adalah hak mereka, mau makan atau tidak. Kita tidak boleh memutuskan kamu harus makan ini, kamu harus makan itu hak mereka. Tetapi yang kedua, hal itu tidak boleh menjadi benturan yang bersifat pengajaran yang merusak pondasi iman seseorang. Karena Tuhan telah membuat segala sesuatunya itu menjadi baik, dan itu menjadi mungkin. Mengapa kita harus merusak itu? Hanya karena ketidakpahaman kita dan ketidaksesuaian kita tentang pengertian itu. Disinilah kita harus berjuang, saudaraku, untuk melakukan suatu hal yang sangat penting, yakni memberikan pengajaran-pengajaran sama seperti yang dilakukan oleh Timotius, bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah suatu jeripaya dan perjuangan karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Dialah juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita harus siap untuk memberikan pengajaran yang baik dan benar, karena ini adalah bagian pemenuhan akan anugerah Allah yang telah kita terima dan kita berikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah menguatkan kami untuk memahami dan mengerti bahwa Engkau telah menyatakan anugerah-Mu kepada kami, dan itu cukup untuk kami. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan, supaya menjadi pengajar yang baik dan benar, sehingga segala sesuatu yang keluar dari mulut kami adalah kebenaran yang sesuai dengan firman-Mu.
Terpuji namamu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.